Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imbaresi Ananda dari kelas D6ESR. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi praktikum syariah saya telah saya lakukan melalui aplikasi Bibit dengan instrumen investasi yaitu Super Invest Syariah Money Market Fund. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pengalaman secara langsung dalam melakukan investasi syariah, memahami mekanisme investasi, reksadana syariah, serta menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi kinerja investasi. Baik, yang pertama saya akan mulai dari profil investor. Sebelum melakukan investasi, hal pertama yang perlu diketahui adalah profil risiko investor. Dalam praktikum ini, saya termasuk investor dengan profil risiko konservatif. Investor konservatif adalah investor yang lebih mengutamakan keamanan modal dibandingkan memperoleh keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, saya memilih instrumen investasi yang memiliki risiko rendah dan relatif stabil. Selain profil risiko, tujuan investasi juga menjadi pertimbangan penting. Tujuan investasi saya bukan hanya memperoleh keuntungan, tapi juga mempelajari bagaimana proses investasi dilakukan, bagaimana cara membaca kinerja suatu produk, serta memahami hubungan antara risiko dan return dalam investasi syariah. Karena masih berada pada tahap pembelajaran, saya memilih instrumen yang relatif aman dan mudah dipahami, yaitu reksadana pasar uang syariah, yaitu reksadana saham syariah. Baik, langsung masuk ke profil produk investasi yang saya gunakan. Produk yang saya pilih adalah Super Invest Syariah Money Market Fund yang dikelola oleh PT Super Invest Asset Management. Produk ini merupakan reksadana pasar saham syariah yang menempatkan dana investasinya pada deposito syariah dan instrumen pasar uang syariah dengan jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Alasan-alasan saya memilih produk ini adalah yang pertama, modal awal investasinya sangat terjangkau. Yang kedua, tingkat risiko relatif rendah. Dan yang ketiga, likuiditas tinggi sehingga dana mudah dicairkan. Yang keempat, dikelola sesuai prinsip syariah. Dan yang terakhir yaitu cocok bagi investor pemula. Investasi dilakukan melalui aplikasi Bibit dengan nominal sebesar yaitu 30.000 investasi awal saya. Langsung saja, yaitu analisis dasar investasi saya. Analisis dasar investasi dilakukan untuk menilai apakah instrumen ini yang dipilih ini sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko investor. Berdasarkan karakteristiknya, Super Invest Syariah Money Market Fund termasuk instrumen investasi dengan risiko rendah karena dana yang ditempatkan pada instrumen pasar uang syariah dan deposit syariah. Keuntungan utama dari instrumen ini adalah stabilitas nilai investasi, fluktuasi nilai aktiva bersih atau NAB relatif kecil dibandingkan reksadana saham yang lain. Namun demikian, karena tingkat risikonya rendah, potensi keuntungan yang diperoleh juga tidak setinggi dengan reksadana yang lainnya. Oleh karena itu, produk ini lebih cocok digunakan untuk tujuan investasi jangka pendek hingga menengah serta sebagai sarana belajar investasi bagi investor pemula. Selanjutnya, analisis pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan bagian dari pasar modal yang seluruh aktivitas dan instrumen investasinya harus disesuai dengan prinsip syariah Islam. Instrumen yang terdapat dalam pasar modal syariah meliputi yaitu saham syariah, sukuk, ETF syariah, dan reksadana syariah. Produk yang saya pilih termasuk dalam kategori reksadana syariah karena seluruh pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan adanya pengawasan tersebut, investor dapat berinvestasi tanpa khawatir terhadap praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, analisis reksadana syariahnya. Berdasarkan hasil pengamatan, Super Invest Money Market Fund memiliki kinerja yang cukup baik dan stabil. Hal ini
dapat dilihat dari perkembangan nilai aktiva bersih atau NAB yang cenderung meningkat secara bertahap. Stabilitas NAB terjadi karena mayoritas dana ditempatkan pada instrumen pasar uang syariah yang relatif aman dan tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi pasar modal. Selain itu, produk ini memiliki tingkat likuiditas yang tinggi sehingga investor dapat melakukan pencairan dana dengan lebih mudah apabila diperlukan. Selanjutnya, analisis etika investasi syariah. Dalam investasi syariah, aspek etika memiliki peranan yang sangat-sangat penting. Investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Sekuritas Syariah Money Market Fund memenuhi prinsip-prinsip syariah karena seluruh instrumen yang digunakan telah lolos proses penyaringan syariah. Selain itu, pengelolaan investasi dilakukan secara transparan melalui penyediaan fund fact sheet, prospektus, dan laporan NAB yang dapat diakses oleh investor. Hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola yang baik. Analisis selanjutnya yaitu masuk ke dalam analisis arbitrage pricing teori atau APT. Dalam teori APT, return investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi. Yang pertama, salah satu faktornya yaitu yang paling berpengaruh adalah tingkat suku bunga Bank Indonesia. Selama periode pengamatan, Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Perubahan suku bunga tersebut berpengaruh terhadap tingkat imbal hasil instrumen pasar uang yang menjadi portofolio reksadana. Selain suku bunga, faktor inflasi dan nilai tukar rupiah juga dapat mempengaruhi kinerja investasi. Seperti baru-baru ini rupiah itu sedang turun dan dolar itu sedang naik, itu juga akan mempengaruhi imbal hasil yang diperoleh oleh investor. Jadi semakin stabil kondisi ekonomi, maka semakin baik pula prospek investasi yang dimiliki reksadana. Selanjutnya, analisis efisiensi pasar. Analisis efisiensi pasar dilakukan untuk melihat beberapa cepat informasi yang tersedia dapat tercermin dalam harga aset investasi. Berdasarkan hasil pengamatan, perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar dapat mempengaruhi pergerakan NAB reksadana. Hal ini menunjukkan bahwa informasi ekonomi yang tersedia mampu direspon oleh pasar sehingga mempengaruhi nilai investasi. Dengan demikian, pasar dapat dikatakan cukup efisien dalam merespon informasi yang tersedia. Selanjutnya yaitu strategi investasi. Ini untuk investor pemula. Dalam praktikum ini saya menerapkan dua strategi investasi. Yang pertama yaitu adalah buy and hold, yaitu membeli instrumen investasi dan mempertahankannya dalam jangka waktu tertentu. Strategi ini cocok untuk diterapkan pada reksadana pasar uang karena instrumen ini berorientasi pada stabilitas nilai investasi. Strategi kedua yaitu adalah dollar cost averaging atau DCA. Strategi ini dilakukan dengan berinvestasi secara rutin dalam jumlah yang sama setiap periode. Misalnya, setiap bulan menginvestasikan 20.000 hingga 100.000 secara konsisten. Melalui strategi ini, investor dapat membangun kebiasaan investasi yang disiplin dan memperoleh harga rata-rata investasi yang lebih stabil. Lalu, evaluasi kinerja portofolio. Portofolio investasi yang saya miliki masih terdiri dari satu instrumen yaitu Sekuritas Syariah Money Market. Dari sisi return, portofolio ini memberikan hasil yang relatif stabil sesuai karakteristik reksadana pasar saham. Dari sisi resiko, tingkat resikonya tergolong rendah karena dana ditempatkan pada instrumen pasar uang syariah. Meskipun belum terdiverifikasi ke instrumen lain, portofolio ini sudah cukup baik untuk tujuan pembelajaran karena memberikan pengalaman nyata dalam melakukan investasi syariah. Nah, lalu kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sekuritas Syariah Money Market Fund atau saham yang saya pilih ini merupakan instrumen investasi yang sesuai bagi investor pemula dengan profil risiko konservatif. Produk ini memiliki risiko yang rendah, likuiditas yang tinggi, serta dikelola dengan prinsip-prinsip syariah.
Melalui praktikum ini, saya memperoleh pemahaman mengenai investasi syariah, analisis risiko, dan return, pengaruh faktor ekonomi terhadap investasi, serta pentingnya strategi investasi dalam mencapai tujuan keuangan. Baik, sekian presentasi dari saya tentang penjelasan mengenai portofolio investasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.